Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Pada malam hari ini, kebetulan hari ini hari Sabtu malam Minggu, tanggal 9 Januari 2021. Kami ingin Bapak Ibu menceritakan pengalaman kami di mana kami beberapa waktu yang lalu dinyatakan positif terpapar COVID-19. Oke. Kami ceritakan dari awal Bapak Ibu, sekitar kira-kira 1 minggu sebelum kami masuk rumah sakit, kami merasakan hal yang tidak biasa. Mungkin dari sekian banyak kasus COVID ini berbeda-beda Bapak Ibu, tapi untuk saya pribadi kemarin itu seminggu sebelum saya masuk rumah sakit itu merasakan punggung seperti habis dipukul-pukul orang, jadi terasa sakit sekali. Sempat biasanya kalau saya udah merasa capek, badan saya itu biasanya bekam terasa enak, tapi besoknya itu sudah terasa sakit lagi. Kemudian besoknya saya pijat Bapak Ibu biasa ya, seluruh tubuh pijat enak, tapi ya begitu juga hasilnya. Setelah pijat masih terasa sakit, ada bagian punggung yang terasa sakit, padahal saya tidak merasa habis olahraga berat pada waktu itu. Nah, kemudian pada hari Minggu, kira-kira kalau nggak salah tanggal 27 Desember kemarin, badan saya Bapak Ibu panas tinggi ya, panas tinggi memang di atas 37 derajat Celcius panasnya, dan dibarengi sama mual dan muntah, terus ada diarenya Bapak Ibu, diarenya. Akhirnya karena saya rasa wah ini mungkin tidak biasa yang saya alami ini, akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke rumah sakit. Kebetulan saya masuk ke rumah sakit Cakra hari Minggu siang ya. Kemudian setelah ada observasi awal, kami di rapid test, tapi hasilnya negatif. Kemudian mungkin ada observasi dari dokter yang ada pada waktu itu, ada dari paru dan penyakit dalam. Nah, akhirnya setelah diwawancarai kita sama dokter itu sama pihak rumah sakit Cakra Turen, itu dirujuk ke RSI Gonalegi. Nah, itu hari Minggu malam saya baru dipindah dirujuk ke rumah sakit RSI Gonalegi. Kemudian besoknya hari Senin saya Bapak Ibu di swab. Besoknya langsung di swab. Alhasil tapi sebelum mengetahui hasilnya itu hari Senin di swab, ternyata hari Selasanya di swab lagi Bapak Ibu. Nah, kemudian sekitar 3 hari setelah itu hasilnya keluar dan dinyatakan swab yang pertama itu negatif, dan kemudian swab yang kedua hari Selasanya itu malah itu yang positif. Nah, keluhan saya Bapak Ibu pada waktu itu hari Senin, dari kemarin yang hari Minggu dibandingkan dengan hari Senin lebih parah hari Senin, yaitu tingkat atau intensitas diarenya itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Bahkan sehari bisa 20 kali diare, 20 kali belakang. Coba bayangkan Bapak Ibu.
Eh, diarenya itu luar biasa. Sudah berbentuk cairan seperti ini. Bentuknya sudah enggak padat lagi tapi sudah cairan semua, dan itu sebanyak 20 kali Bapak Ibu dalam sehari, itu hari Senin. Kemudian itu saya dibarengi sama ini Bapak Ibu, mual ya. Mual, sehingga pada swab yang pertama itu kan ada ini pengambilan sampel di dalam hidung dan di rongga ini mulut bagian belakang. Nah, karena ada yang dimasukkan, benda padat yang dimasukkan, akhirnya saya muntah karena sangat mual sekali. Dan karena mual itu, jadi makanan yang masuk tidak seimbang dengan yang keluar Bapak Ibu. Paling banyak sekali makan saya 3 sendok itu sudah paling banyak. Itu berlangsung selama ini Bapak Ibu, Senin, Selasa, Rabu di rumah sakit. Ya, berarti terhitung 4 hari itu makanan sudah gak bilang masuk. Hari Senin, Minggu, Senin, Selasa, dan Rabu, 4 hari Bapak Ibu. Nah, kemudian ini kami sampai juga di rongsen ya. Memang ada katanya flek ini ketika di cakra itu malah ya, di rongsennya itu di cakra. Kemudian ada ini juga yang ketika di RSI juga di rongsen lagi. Ternyata alhamdulillah untuk di posisi paru-paru saya alhamdulillah sehat ya, sehat. Jadi memang keluhan saya tidak ada sesak nafas, batuk dan lain sebagainya Bapak Ibu, tidak ada. Yang kemungkinan Bapak Ibu tahu itu COVID-19 mungkin sesak nafas, ya batuk-batuk. Ternyata sekarang yang banyak adalah menyerang pencernaan daripada rongga ini, pernafasan. Ya, sekarang yang banyak malah menyerang ini. Karena yang kami tahu dari dokter yang di RSI Gunalegi itu, di antara beberapa ruang ini yang diisolasi itu rata-rata semuanya ini bermasalah dengan pencernaan, diare dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, saya hari Kamis itu mulai ada ini perkembangan yang tadinya Senin itu 20 kali diare, hari Selasanya itu sudah mulai berkurang sampai, tapi masih di atas 10 kali Bapak Ibu. Nah, hari Rabu juga gitu, saya kurang tahu kalau hari Rabu sampai berapa kali. Nah, hari Kamisnya baru alhamdulillah sudah mulai mampet ya. Di hari itu sekali sekitar 3 kali mungkin Bapak Ibu. Nah itu. Nah, akhirnya kami masih ini menunggu keputusan dari pihak rumah sakit. Jadi saya di rumah sakit itu selama ini mulai Minggu sampai ini sekitar 1 minggu Bapak Ibu ya. Hari Sabtu malam saya memang awalnya kami berencana untuk tinggal ini isolasi mandiri, tapi karena kami berpikir resikonya lebih besar, karena ketika mungkin bisa isolasi di rumah tapi masih ada keluarga ini, khawatirnya kita malah terpapar keluarga kita ya. Jadi kami memutuskan untuk ini aja di safe house Kepanjen, itu ada gedung khusus Bapak Ibu ya. Sebenarnya rusunawa katanya untuk ASN katanya, tapi sekarang difungsikan untuk ini penanganan COVID dan difungsikan sebagai safe house untuk masa karantina atau isolasi setelah perawatan dari rumah sakit. Jadi rata-rata yang masuk ke sini ini hanya untuk isolasi Bapak Ibu. Jadi bukan yang masih sakit masuk sini, bukan, tapi yang sudah dalam masa ini penyembuhan. Bapak Ibu sekalian, saya masuk hari Sabtu malam dipindah ke rusunawa sini atau safe house ini. Alhamdulillah sampai sekarang Sabtu malam lagi, berarti ini ya sudah terhitung 1 minggu di sini. Dan insya Allah kabarnya ini Bapak Ibu, saya insya Allah sampai tanggal 11 atau paling lambat 13 katanya. Tapi kemungkinan besar hari Senin atau ini ya, atau Selasa. Hari Selasa tanggal 11 atau 12 ini, 12 Januari. Tapi misalnya ada mundur itu paling lambat insya Allah tanggal 13. Tapi Bapak Ibu, setelah dari
safe house ini itu masih disarankan dari pihak puskesmas Turen, kebetulan kami tinggal di Turen, untuk supaya nanti isolasi mandiri itu selama 10 hari setelah kepulangan kami dari safe house ini. Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan itu cerita pengalaman saya selama ini mengalami terpapar COVID-19. Yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, yang perlu kita pahami bersama, yang pertama sekarang yang namanya COVID itu tidak hanya menyerang rongga ini pernafasan, akan tetapi yang banyak sekarang malah menyerang di pencernaan. Padahal kalau saya ini Bapak Ibu, misalnya dihitung-hitung ya, atau diperhatikan itu untuk penggunaan masker, alhamdulillah saya sudah sangat disiplin Bapak Ibu. Mungkin ketika masuk kerja saya alhamdulillah disiplin sekali untuk memakai ini masker. Terus saya ini semenjak dari adanya COVID itu saya sama keluarga memang sangat membatasi diri untuk banyak kegiatan di luar rumah. Sangat ini sudah sangat kita ini, bahkan tidak pernah main-main kemana-mana. Kegiatan saya hanya ini ke tempat kerja. Setelah itu ya biasalah, kalau ibadah itu tidak bisa ini saya tinggalkan, alhamdulillah itu saya selalu tetap berjamaah. Tapi tetap saya ini protokol kesehatan. Kita masuk ke masjid, ini ada hand sanitizer, selalu saya pakai. Keluar pun ketika mau pulang juga saya pakai. Ketika ada di dalam masjid saya selalu pakai ini masker. Tapi itu bukan jaminan Bapak Ibu. Jadi kita kurang tahu sebenarnya kita terpapar di mana, kita yang kurang paham ya. Jadi tidak mau tahu pasti dari mana kita terpapar COVID-19. Jadi Bapak Ibu yang perlu diperhatikan, jadi tidak menyerang pernafasan saja, tapi sekarang sudah bisa menyerang ini pencernaan. Terus kemudian Bapak Ibu, jadi jangan takut kalau kita misalnya ini Bapak Ibu ya, ada tanda-tanda mulai kehilangan indera penciuman. Jadi penciuman kita tidak berfungsi ya. Semisal kita biasanya agak riskan Bapak Ibu ya, antara apakah ini lagi pilek atau ini kita sudah mulai terserang COVID ini. Ini sangat-sangat tipis bedanya. Seakan-akan kita itu tidak pilek tapi kayak agak ada sumbatan, tapi ketika membau itu memang sudah tidak bisa membau. Bahkan misalnya minyak kayu putih Bapak Ibu ya, itu yang saya ketahui dari awalnya dari minyak kayu putih, biasanya dioles atau baru dimasukkan itu sudah sedikit, walaupun mungkin kondisi pilek itu tetap bisa membau. Tapi kalau COVID ini Bapak Ibu, kemarin saya sama sekali tidak bisa membau. Bahkan saya masukkan ke lubang hidung, itu yang terasa bukan baunya tapi seperti orang mau tersedak itu ya, sengkring sampai ke dalam, sampai ke sini sengkring tapi tetap tidak bisa membau. Nah, terus lagi Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, jadi kalau sudah ada keluhan seperti itu, segeralah memeriksakan diri ke dokter ya, atau ke rumah sakit langsung, jangan takut. Karena kalau takut sehingga tidak mau memeriksakan diri, itu yang nanti bisa membahayakan Bapak Ibu. Kenapa mungkin banyak kasus ternyata setelah masuk rumah sakit tidak lama meninggal dunia? Karena mungkin ini kejadiannya adalah beliau-beliaunya ini tidak mau memeriksakan diri, sehingga kondisinya sudah down. Karena apa? Harus segera ditangani Bapak Ibu ya untuk COVID ini. Jadi kalau sudah terlambat itu yang diserang adalah saturasi atau jumlah oksigen yang ada di dalam darah itu semakin menurun. Nah, ini justru kalau sudah mulai menurun, pihak rumah sakit yang malah sekarang ini yang misalnya di rumah sakit Banda Legi itu kalau sudah di bawah 90 atau 90 ya, di bawah 9, kan normalnya di atas 95 Bapak Ibu ya, 95 ke atas. Di bawah itu sudah mulai rumah sakit sudah mulai karena takut seakan-akan rumah sakit yang nanti akan disalahkan oleh pihak keluarga, baru masuk sudah meninggal misalnya Bapak Ibu ya. Nah,
Jadi jangan sampai saturasi atau oksigen dalam darah sudah turun baru masuk rumah sakit, Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, orang yang sudah terpapar ini virus COVID-19 ini, apabila sudah melalui proses penanganan dari dokter dan sudah melampaui 10 hari setelah penanganan itu, kita melalui masa isolasi, itu secara otomatis yang namanya virus itu sudah ini bisa dikatakan sudah banyak virusnya yang sudah mati, dan bahkan misalnya masih ada virusnya itu sudah tidak bisa menularkan ke manusia yang lainnya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu ya. Misalnya ada teman-teman kita yang terkena COVID sudah melalui penanganan dan isolasi dan lain sebagainya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, jangan takut karena virusnya sudah tidak bisa menulari lagi. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang perlu kita pahami bersama-sama. Dan yang terakhir Bapak Ibu, marilah selain kita berusaha menjaga kebersihan diri, ada usaha, ada ikhtiar, kita juga tidak luput dari campur tangan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Selain kita berusaha untuk menjaga kebersihan, kita selalu berdoa kepada Allah semoga kita dan keluarga ini dijaga oleh Allah. Misalnya sampai yang paling jelek terpapar oleh virus COVID ini diberi keselamatan dan segera diberi kesehatan, dan yang keluarga yang sehat, Bapak Ibu di luar sana yang alhamdulillah sampai hari ini diberi kesehatan, ini terus diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doakan kami semoga kita cepat sehat dan bisa segera pulang, bisa beraktivitas seperti sedia kala Bapak Ibu. Mungkin itu pengalaman kami Bapak Ibu. Jadi sekali lagi jangan takut terkena dampak dari COVID ini. Yang penting kita selalu jaga kebersihan, jaga imun ya. Jadi suplemen makanan itu dijaga, vitaminnya kita ini jaga Bapak Ibu mulai dari sekarang. Kita pun yang sudah terbiasa mengkonsumsi produk kesehatan ini saja masih diberi musibah seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita hanya mengambil hikmahnya, yaitu hikmahnya adalah kami dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhenti total dari kegiatan atau aktivitas yang biasa kita laksanakan supaya fokus untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih fokus lagi untuk dekat dengan keluarga, lebih fokus lagi untuk mungkin bisa fokus untuk menjaga kebersihan dan lebih memperhatikan lagi kesehatan tubuh kita masing-masing beserta keluarga kita. Mungkin cukup gitu Bapak Ibu, agak panjang ya, ini sudah 18 menit berlalu. Mungkin bisa menjadikan pelajaran untuk diri kami pribadi dan Bapak Ibu sekalian di rumah masing-masing ya. Sedikit cerita dari saya yang langsung terkena virus COVID ini, insya Allah bermanfaat buat saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Oke, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada yang salah mungkin bisa dikoreksi Bapak Ibu, bisa di komen ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.